Jakarta Dwi Anggraini nomor absen 26. Saya Sifani Judahayati nomor absen 30. Dan saya sendiri Rizky Afrina Pratama nomor absen 28. Saya Semi Berliana Dewi nomor absen 32. Oke, aku mau nanya nih ke teman-teman aku semua. Kalian tahu nggak sih apa itu Jakarta Informal Meeting? Tahu dong, anak pinter yes. Oke, Revi, apa yang kamu tahu soal Jakarta Informal Meeting? Kalau nggak salah, Jakarta Informal Meeting itu sebuah perundingan perdamaian antara Kamboja dan Vietnam yang dibantu oleh negara kita yaitu Indonesia. Dan kalau nggak salah lagi, Juni ini dilakukan 2 kali. Tapi untuk tanggal pastinya aku kurang tahu sih. Yang pertama itu tanggal 25 sampai 28 Juli 1988 nggak sih? Iya benar banget. Dan yang kedua tuh tanggal 19 sampai 20 Februari 1989. Kalian keren juga gitu. Iya dong. Dan pasti kalian tahu dong hasil Jakarta Informal Meeting pertama, yaitu tercapainya gencatan senjata setelah Kamboja dan Vietnam dipertemukan. Dan Vietnam juga bersedia buat narik pasukan dari Kamboja dan diturunkannya pasukan PBB ke perbatasan Kamboja. Dan JIM yang kedua dilakukan buat menindaklanjuti hasil dari JIM yang pertama. Kalian tahu nggak sih kalau ada suatu perjanjian di JIM ini? Enggak, emang ada. Perjanjian apa? Perjanjian ini disebut Perjanjian Paris atau Paris Peace Agreement. Dan perjanjian ini tuh disetujui oleh 19 negara termasuk Kamboja dan Vietnam. Terus kalian tahu nggak sih siapa yang mewakili Indonesia dalam JIM ini? Siapa? Pak Jokowi ya? Cuma presiden kita hadir. Beliau bernama Mokhtar Kussumaatmadja. Tapi pada presiden itu Ali Alatas bukan sih? Iya, betul banget. Terus kalian tahu nggak sih peran Indonesia dalam Jakarta Informal Meeting? Tahu dong, peran Indonesia dalam ini adalah sebagai penyedia tempat secara tidak resmi untuk menyelesaikan konflik pertikaian di Kamboja atau sebagai mediator secara antara pihak bertikai di Kamboja. Sebagai pembalas transisi Kamboja. Iya, itu juga termasuk peran Indonesia. Transisi di Kamboja itu yang membentuk United National Authority in Cambodia bukan? Iya benar, itu terbentuk pada tanggal 28 Februari 1992. Ternyata kalian hebat juga ya. Iya. Nah, sekarang aku mau tanya lagi sama kalian. Katanya dulu kan Jakarta Informal Meeting itu untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja sama Vietnam. So, konflik seperti apa sih yang menyebabkan Kamboja dan Vietnam berselisih? Dari yang aku tahu, Kamboja dan Vietnam ini negara yang sudah lama berselisih. Puncak konfliknya itu terjadi saat Vietnam menginvasi Kamboja dan menggulingkan pemerintahannya. Dikarenakan pemerintahan Pol Pot dan Khmer Merah itu kejam serta merugikan rakyat. Karena hal inilah muncul tokoh-tokoh revolusi yang ingin menggulingkan kekuasaan Pol Pot. Yakni ada 2 orang aktivis bernama M. Samri dan Hun Sen. Mereka membentuk Front Bersatu Kamboja untuk Keselamatan Nasional atau FUNSK yang mendapat dukungan dari Uni Soviet dan Vietnam. Nah, di tahun 1979, Vietnam mengirim 150.000 pasukannya ke Kamboja untuk menyerang Phnom Penh. Kenapa? Sebab terjadi pembantaian orang-orang keturunan Vietnam di Kamboja. Oke, terima kasih. Tapi tadi kan sempat mention Pol Pot. Ada yang bisa jelaskan nggak siapa Pol Pot itu dan kenapa pemerintahannya mau digulingkan? Pol Pot adalah seorang politikus dan revolusioner yang memerintah Kamboja sebagai Perdana Menteri Kamboja Demokratis di antara tahun 1976 dan 1979. Pol Pot memerintah setelah mengkudeta pemerintah kolonial bukan sih? Kalau nggak tahu, kenapa ya Pol Pot kudeta lokal? Gara-gara sikapnya yang anti komunis sehingga beberapa orang di Republik Khmer atau yang saat ini disebut dengan Kamboja dan Pol Pot mengkudeta pemerintahan Myanmar tersebut. Oh, jadi ini semua itu berawal dari konflik antara komunis dan komunis. Wah, konfliknya rumit ya, padahal kita belum membahas lebih dalam tentang Jakarta Informal Meeting itu sendiri. Oh iya, di awal tadi kan kita tahunya JIM itu dilakukan 2 kali kan. Terus ada yang tahu lebih detail nggak tentang penentuan yang pertama? Ya tahu lah, JIM yang pertama kan dilakukan pada tanggal 28 sampai 28 1988 di Bogor, Indonesia. Pihak-pihak yang terlibat di konflik serta pihak mediator mengirimkan delegasinya. Indonesia diwakilkan oleh Mokhtar Kussumaatmadja
remaja. Pemerintah koalisi Demokratik Kamboja diwakili oleh Norodom Sihanouk, serta pemerintah Vietnam diwakilkan oleh Nguyen Photak, dan pemerintah Republik Rakyat Kamboja diwakilkan oleh Hun Sen. Aku mau nambahin jawaban dari Stepi dong. Dan pada pertemuan pertama ini, Norodom Sihanouk mengusulkan 3 tahapan rencana penyelesaian perang Indochina 3, yaitu 1. Melakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak. 2. Diturunkannya pasukan penyambut perdamaian PBB untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dan Kamboja. Dan yang ketiga, penggabungan semua kelompok bersenjata Kamboja dalam satu kesatuan. Wah, informasinya luas banget. Tadi kan kita udah bahas pertemuan yang pertama. Kira-kira ada yang tahu nggak nih informasi tentang pertemuan yang kedua? Wah, kalau pertemuan kedua, aku tahunya itu diadakan pada tanggal 16 sampai 18 Februari 1989. Dan kalau nggak salah Australia juga itu nggak sih? Iya, benar banget. Juga. Emangnya Australia di pertemuan kedua diwakili siapa sih? Ya diwakili namanya Gareth Evans. Terus di pertemuan ini juga ada usulan dari Menlu Australia, yaitu 1. Mendorong upaya gencatan senjata. 2. Menurunkan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah konflik itu selanjutnya. Masih kurang 1, kan usulannya ada 3. Yang terakhir tuh mendorong pembentukan pemerintah persatuan nasional untuk menjaga kedaulatan Kamboja sampai pemilihan diadakan. Wow, udah banyak banget nih yang kita obrolin tentang Jakarta Informal Meeting. Ternyata Indonesia keren juga ya, berhasil menyelesaikan masalah Kamboja ini. Bahkan Indonesia juga dipandang sebagai negara yang